Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 26 bulan Juli 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas 3, Pigun, Arto, dan CNKO ya. Pembahasan kita ini utamanya adalah untuk pembelajaran, bukan untuk perintah beli atau jual. Jadi ada laporan yang saya bahas di sini adalah berdasarkan data-data yang sudah ada dihadirkan oleh masing-masing emiten. Jadi tujuan kita bukan untuk menjelekkan, mendiskreditkan ataupun membaguskan. Tujuan kita adalah untuk dalam artian pendidikan ataupun bahan perbandingan. Jadi ini bukan perintah untuk beli atau jual. Laporan keuangan ini kita jadikan dasar untuk fundamental analisis kita, khususnya dari segi value investing, dengan kriteria kita adalah value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Yang pertama kita akan membahas Pigun ya. Saya sudah meletakkan link playlist di deskripsi, sehingga playlist tersebut adalah berisi tentang video-video saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini. Baik, yang pertama Pigun. Ini data yang kita dapat baru di triwulan 2 ya, yang ada kita. Jadi belum ada perbandingannya dengan triwulan 1. Yang pertama bahwa keuntungannya ini Rp13 dan book value-nya 285, artinya keuntungannya ini sekitar 4,5%. Dari segi EPS ini sudah di atas 10, termasuk masuk kriteria, tetapi keuntungannya masih baru 4,5%, termasuk kurang ya keuntungannya ya. Maksudnya persen keuntungannya masih terbilang kecil. Pertama dari segi value, bahwa perusahaan ini sudah dihargai di atas dari nilai buku sekitar 21%, dan itu masuk kriteria kita, kriteria wajar ya. Artinya memang harganya seputar harga itu. Maksimal beli 130, harga sekarang sudah 344, artinya untuk bisa kita membeli kalau menurut asumsi saya bahwa ini sudah di atas ya. Jadi kalau menurut saya belum saatnya membeli, mungkin kita perlu menunggu turun dulu. Itu yang pertama. Jadi valuasinya sudah termasuk mahal. Namun konfirmasi untuk friendly dengan investor ini belum ya, karena tidak membagikan dividen atau belum membagikan dividen. Dari segi cash flow termasuk free cash flow termasuk aman ya, karena 15,759%. Dari segi hutang baik berbunga atau tidak berbunga juga ini oke saja. Kemudian aset lancarnya juga oke. Jadi ketahanan perusahaan ini aman saja ya. Jadi dari segi perusahaannya oke. Hanya keuntungannya mungkin yang masih kecil ya. Itu ya pembahasan kita. Dari segi saham yang beredar di masyarakat yang bisa ditradingkan ini hanya 23%. Ini berarti pengendali tidak melakukan trading. Hanya pengendali memang fokus kepada sahamnya ya, fokus pada pengembangan perusahaan. Namun yang agak sedikit jadi concern kita bahwa di sini saham yang ada di masyarakat, yang masyarakat bertrading itu hanya 6,4%. Ini di bawah batas free float-nya ya. Sementara di bursa efek itu menghendaki lebih dari 7,5. Jadi sehingga di sini mereka, kalau menurut saya pribadi, yang salah satunya mungkin ya, dari situ ditentukan bahwa perusahaan ini ekuitasnya dalam pemantauan ya. Tapi yang dalam notasi khususnya berupa X ya, itu ekuitas dalam pemantauan. Mungkin ada permasalahan dengan permodalan di sini ya. Baik, jadi kesimpulan kita kalau berdasarkan data ini ya, yang pertama tentu saja masalah kepengendalian tadi ya, menunggu non warkat ya, non warkatnya membaik ya. Kemudian juga di sini dari segi
Keuntungan memang sudah di atas Rp10, tetapi masih di keuntungannya masih di bawah 10% ya di sini. Jadi kalau kesimpulan kita juga di sini bahwa bisa yang dikejar tentu saja IPS ya, bukan harga. Di sini IPS ya. Jadi simpulannya di sini bahwa kita menunggu yang pertama warkatnya ya harus di atas 7,5 dan IPS-nya juga harus meningkat ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham tentang perkebunan kelapa sawit Pigun ini ya. Jadi ini ada yang ketinggalan masih, bahwa perusahaan ini tadi ya ekuitasnya dalam pemantauan juga ya. Jadi tentu saja kalau misalnya non warkat ini berubah, bisa saja nanti ekuitasnya dalam pemantauannya mungkin bisa saja berubah ya. Baik, kita bahas yang kedua. Apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian yang kedua ini ada Arto ya, atau Bank Jago ya. Dulu Bank Jago, kalau tidak skala sekarang namanya Bank Artos Indonesia, Bank Arto, atau mungkin sekarang namanya Bank Jago ya. Ini termasuk salah satu bank yang beroperasi di bidang bank digital ya. Jadi bukan bank yang berbentuk fisik ada di mana-mana, cabang. Ini hanya banknya bersifat online ya, digital. Baik, kita perbandingkan dulu. Di triwulan 1 itu keuntungannya 0,91%, di triwulan 2 keuntungannya 0,97%, jadi naiknya 0,6% ya. Pertama dari segi book value meningkat Rp2 ya, hampir Rp3. Kemudian dari segi keuntungan juga tetap, tapi dari segi harga ini naik ya, naik sekitar 270 poin. Lain-lainnya dari segi ketahanan perusahaan tetap ya, tidak ada perubahan. Kepengendalian juga tidak berubah. Kemudian kita cek satu persatu dulu ya. Yang pertama dari segi nilai buku, ini 3 kali lebih mahal ya daripada nilai bukunya. Ini berarti sudah dalam kategori sangat tinggi ya, sudah sangat tinggi ya. Kalau sudah sampai di atas 2 ya, di atas 2 kali itu sudah termasuk tinggi, apalagi ini sudah 3 ya. Maksimal beli kita di 59 ya, harga sudah 2.500-an. Ini tentu saja 42 kali lebih mahal. Ini sangat-sangat mahal kalau menurut perhitungan valuasi kita ya. Ini sangat-sangat mahal, 42 kali lebih mahal daripada harga daripada maksimal kita beli ya. Terus karena yang pertama tadi keuntungannya kecil, IPS-nya kecil, tentu saja ini berimbas pada DPR. Keuntungan hampir 1% ya, tentu saja sulit untuk membagikan dividen. Itu kalau pemahaman saya ya. Dari segi free cash flow aman ya, 31%. Ini berarti untuk modal usaha diputar kembali ini tidak perlu menambah ya. Untuk current ratio tidak kita hitung karena ini bank, hutang juga tidak ya, tidak kita hitung, berarti aman saja. Dan-nya tidak ada, aman. Hanya mungkin di sini hutang tak berhubungan di sini. Kalau untuk bank ini kita artikan bahwa dana pinjaman, dana dari pihak ketiga ini termasuk kecil ya. Kita berharap misalnya ini lebih dari 100, lebih dari 500 sih, seperti bank-bank umum. Ini termasuk ya, kalau kita hitung termasuk kecil, seharusnya lebih besar ya. Kemudian dari segi kepemilikan, ini kategorinya aman saja ya. Walaupun pengendali bisa trading, tapi kategorinya masih aman saja ya. Sehingga kalau kita cek di sini ya,
dari data yang kita dapatkan ini perusahaan masih bermasalah dalam keuntungan ini ya, masih bermasalah dalam mengejar keuntungan, sehingga kalau menurut saya, asumsi saya bahwa di sini perusahaan harus menggenjot kinerja supaya IPS-nya membaik ya. Artinya keuntungannya jadi lebih baik ya, sehingga nanti dengan keuntungannya lebih baik akan sedikit mengubah ya ke nilai keuntungan ya. Tetapi di situ mungkin juga bisa ada risiko untuk harganya yang semakin naik. Tapi berarti yang jelas di sini berarti kesimpulannya berarti bukan IPS-nya iya, IPS-nya ini membaik ya. Harganya kalau bisa turun dulu ya, seperti itulah. Mungkin yang lebih baiknya seperti itu, IPS-nya naik tapi harganya bertahan atau turun, baru bisa lebih bisa untuk menjadi seimbang ya. Baik, jadi sekali lagi simpelnya adalah kita menunggu IPS-nya naik dan kalau bisa harganya bertahan atau turun ya. Tapi itu memang agak sulit. Paling tidak valuasinya kalau tidak menjadi murah ya paling tidak valuasinya menjadi wajar lah. Kalau murah mungkin untuk bank itu terlalu sulit, tapi paling tidak menjadi wajar. Oke, baik. Itu saham yang kedua. Kemudian kita bahas yang ketiga, CNKO, Eksploitasi Energi Indonesia. Ini saham yang beroperasi dalam bidang batu bara ya, tambang batu bara. Yang saya lihat bahwa akhir-akhir ini tambang batu bara, perusahaan tambang batu bara itu malah banyak yang harganya naik, keuntungannya meningkat ya. Cuma untuk pembahasan CNKO ini coba kita lihat dulu bahwa kita baru punya data di 1 triwulan saja ya, di triwulan 2. Yang pertama ini ada permasalahan besar ya, kalau menurut saya di sini book value-nya, nilai bukunya ini minus. Berarti modalnya minus ini ya. Modalnya minus ya. Kemudian juga keuntungannya minus ya. Sehingga yang terjadi di sini minus itu terbaca 5%, tapi sebenarnya ini kan minus. Kalau untuk minus sebenarnya berarti perusahaan ini tidak bisa kita value untuk dijual beli, tapi paling tidak sebagai pembahasan kita bahwa perusahaan ini dengan book value minus dan EPS minus, artinya kita belum bisa untuk melakukan aksi ya. Tapi yang kita bisa bahas ini adalah bahwa perusahaan ini minus, bahwa book value minus menandakan perusahaan itu merugi ya, modalnya merugi, modalnya kurang ya. Baik, karena itu di harga sekarang, karena book value-nya minus sehingga harganya sangat turun ya, bahkan sudah sampai ke mendekati harga Rp1. Ini sangat turun sekali, sehingga kesimpulannya di sini 5%-nya ini ya, bertumbuh kembangnya ini memang terbaca bertumbuh kembang, artinya dia dari segi book value diskonnya ini 1,4%, tetapi bukan karena bagusnya, tetapi karena dia minus, sehingga di sini tetap kita kategorikan tidak bisa jadi patokan untuk beli. Valuasinya di sini karena minus 6, berarti katanya maksimal beli di min 67, di harga minus 67, harga sekarang 5, otomatis katanya di sini secara perhitungan katanya berarti IPS-nya 1,8, tetapi sebenarnya di sini karena minus kita tidak bisa mengkategorikannya bisa, tapi ini termasuk yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita lakukan, karena untuk melakukan
analisa untuk yang minus ya, value investing itu tidak bisa ya, karena dia harus paling tidak ada untung. Karena perusahaan merugi tentu saja tidak ada dividen ya. Jadi jelas bahwa perusahaannya rugi, tidak ada dividen, mau membagi apa ya, perusahaannya sendiri minus ya, otomatis investor yang punya saham di sini ya tentu saja kesulitan ya, karena harus ikut menanggung kerugian. Baik, selanjutnya free cash flow ini dana untuk yang disiapkan untuk triwulan berikutnya kurang 15% untuk mengadakan usaha lagi ya. Kemudian aset lancarnya kurang 70%, hutangnya ini malah minus ya, minus 43 dan minus 196. Ini jadi simpulannya bahwa perusahaan ini ketahanannya sangat rentan, sangat bermasalah, bahkan karena sudah minus akhirnya sangat bermasalah ya. Terakhir, dari segi kepemilikan semua saham bisa ditradingkan ya, termasuk Awas, dan saham yang ada di masyarakat itu 76%. Jadi saham ini sudah di istilahnya di kepengandaliannya sudah berada di retail, masyarakat retail. Jadi ini sangat kompleks, sangat menyeluruh ya. Jadi oleh karena itu mungkin simpulannya menunggu apa ya? Menunggu semua membaik. Gitu aja untuk yang sebenarnya kita belum bisa berinvestasi. Cuma dari semua data ini semuanya harus diperbaiki ya. Apalagi karena di sini sudah tinggal Rp5. Kemudian kalau misalnya kita mau membeli juga ya saham ini, misalnya kita mau spekulasi di harga 1, yang jadi masalah bahwa maksimal belinya masih di minus. Ini sulit, kecuali misalnya IPS-nya 10 misal, tapi harganya sekarang 5. Nah itu mungkin bisa, tapi kalau seperti ini agak sulit bagi kita ya, karena rugi, tidak bisa kita menjadikan dasar dibeli di harga Rp5 atau 1. Ini untuk capital gainnya agak sulit sekali ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 3 saham. Yang pertama tadi yang pertama itu Pigun, yang kedua Arto, yang ketiga CNKO. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.